Baik, selamat pagi. Jadi, em, materi kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang aplikasi pengelola gambar bitmap dan vektor. Dan sebelum itu, kita masuk dalam doa. Mohon izin untuk satu orang berdoa. Dipersilakan untuk Andi Solang. Baiklah, sebelum kita memulaikan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa untuk agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Dan mari kita satu dalam doa. Doa selesai. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke kompetensi inti, yaitu yang pertama mengetahui dan memahami dan dapat menyajikan pengetahuan dalam karya yang estetis dengan kreativitas. Kedua, mencoba mengolah dalam ranah menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat sesuai dengan yang dipelajari dan berguna untuk orang lain. Kompetensi dasar, menerapkan perangkat lunak pengolah gambar, bitmap, dan vektor. Mengaplikasikan perangkat lunak pengelola gambar, bitmap, dan vektor. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan mengamati masalah mengenai pengelolaan perangkat lunak gambar, bitmap, dan vektor. Kedua, siswa dapat mengumpulkan data tentang perangkat lunak pengelola gambar, bitmap, dan vektor. Ketiga, siswa dapat memahami dan mengelola data tentang perangkat lunak pengelola gambar, bitmap, dan vektor. Keempat, siswa dapat mengkomunikasikan tentang perangkat lunak pengelola gambar, bitmap, dan vektor. Jadi, sebelum kita masuk pada materi, apakah ada yang mengetahui mengenai apa itu aplikasi vektor dan bitmap? Jadi, aplikasi vektor dan bitmap, yang pertama itu aplikasi vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambahkan atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilang atribut seperti ketebalan garis, warna, warna isi, nodes, dan lainnya. Berikutnya adalah bitmap. Bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna dalam grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampil pada layar monitor. Pada umumnya, jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi dan lebar dalam bentuk piksel dengan jumlah bit. Ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis bitmap seperti JPEG, BMP, PNG, dan JPEG. Dan berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari vektor. Kelebihan grafis vektor yaitu yang pertama, gambar jenis objek vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafis. Kedua, proses membuat gambar dan edit gambar terbilang sangat mudah, maka akan terasa menyenangkan. Ketiga, hasil grafis vektor bisa diprint dengan kualitas terbaik dari printer. Keempat, kapasitas penyimpanan objek gambar vektor jauh lebih efisien. Dan kekurangan dari grafis vektor yaitu saat ini mengkonversi objek gambar vektor ke format gambar bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Kedua, yaitu grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar pada umumnya. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap. Kelebihan grafis bitmap bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat tepat dan mudah. Sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Kedua, pemberian efek khusus bisa dilakukan dengan mudah sehingga setiap orang bisa membuat objek tampilan yang sesuai keinginan. Ketiga, objek gambar bitmap bisa menangkap warna dan bentuk secara alami. Kekurangan dari grafis bitmap yaitu ketika memberi efek pada objek,
gambar bitmap dan mencetaknya, gambar akan menjadi pecah serta detail akan berkurang jika mencetaknya dengan resolusi yang lebih rendah. Kedua, objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran, terutama saat gambar diperbesar dan gambar akan menjadi pecah. Berikutnya adalah perbedaan dari gambar vektor dan bitmap. Ketika kita berbicara tentang vektor dan bitmap, maka kita harus tahu perbedaan apa saja yang ada dari kedua grafis tersebut. Dari gambar vektor, terbentuk karya dan garis ukuran file penyimpanan kecil, detail gambar tetap saat diperbesar dan kualitas tidak bergantung pada banyaknya piksel. Dan untuk gambar bitmap, terbentuk dari titik atau dot, ukuran file penyimpanan besar, detail gambar menjadi tidak jelas saat diperbesar, dan kualitas bergantung pada banyaknya piksel. Dan ada aplikasi-aplikasi pembuat vektor dan bitmap. Sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat grafis vektor dan bitmap seperti Corel Draw Paint, Corel Photo Paint, PT Maker, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan masih banyak lainnya. Namun aplikasi yang banyak digunakan adalah Adobe Photoshop dan Corel yang memiliki manajemen warna yang lebih lengkap. Demikian pengertian dari vektor dan bitmap yang harus diketahui dalam desain grafis. Memiliki secara garis besar kodenya tidak jauh berbeda, namun memiliki fungsi kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Jadi berikutnya adalah di sini saya memiliki salah satu contoh dari aplikasi pengolah gambar yang berbasis vektor, yaitu Corel Draw. Silakan kalian mempelajari tentang penjelasan dari software Corel Draw ini dan fungsi-fungsi toolnya dalam aplikasi pada link di bawah ini. Baiklah, jika sudah selesai kita akan lanjut. Dan di sini saya sudah mengambil juga salah satu aplikasi dari pengolah gambar bitmap, yaitu Photoshop. Silakan kalian mempelajari tentang software Photoshop ini dan fungsi dari tool-toolnya pada link yang sudah disediakan di bawah ini. Baiklah, jika dari pembahasan yang sudah kita bahas di atas, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Belum ada. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya akan memberikan penilaian dari penilaian sikap, yaitu observasi, dan baru penilaian pengetahuan dari tes tertulis dan tes formatif, dan penilaian keterampilan. Setelah kita mempelajari tentang aplikasi pengolah gambar, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai apa itu aplikasi vektor dan bitmap? Oke, jadi perangkat lunak pengolah gambar vektor dan bitmap adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah kita baik dalam bentuk mengedit dalam bentuk foto maupun pengeditan garis yang membuat dalam kreativitas kita masing-masing. Jadi untuk pertemuan kita sampai di sini, dan untuk tugas silakan diupload. Mohon maaf, ini untuk tugas proyek per kelompok, yaitu membuat logo dan pamflet juga. Dan untuk tugas silakan lihat di Google Classroom, dan untuk materi-materi juga akan dikirim.